Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amir Arjuna Putra, Prodi Manajemen asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penempatan pegawai atau karyawan dalam perusahaan. Nah, materi ini sangat penting karena setelah proses rekrutmen selesai, perusahaan harus memastikan karyawan ditempatkan di posisi yang tepat. Nah, pada pembahasan yang pertama itu pengertian penempatan pegawai atau karyawan. Penempatan pegawai adalah proses menempatkan karyawan pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan karakter mereka. Tujuannya adalah supaya pekerjaan bisa berjalan lebih efektif dan karyawan bisa bekerja dengan nyaman dan maksimal. Kalau penempatannya salah, karyawan bisa merasa tidak cocok, tidak produktif, bahkan bisa keluar dari pekerjaan. Nah, pembahasan yang kedua itu tujuan penempatan pegawai. Tujuan penempatan karyawan antara lainnya itu: yang pertama, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karena pegawai bekerja sesuai keahliannya. Yang ketiga, mengurangi kesalahan kerja. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan kerja. Dan yang kelima, membantu perusahaan mencapai target lebih cepat. Nah, pada pembahasan yang ketiga teman-teman, yaitu faktor yang menentukan penempatan. Agar penempatan karyawan tepat, perusahaan biasanya mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama itu pendidikan dan keahlian. Karyawan ditempatkan sesuai bidang pendidikannya. Contohnya, lulusan keuangan ditempatkan di bagian administrasi atau akuntansi. Ya. Yang kedua, pengalaman kerja. Semakin berpengalaman, semakin cepat beradaptasi. Yang ketiga itu kemampuan dan keterampilan. Dilihat dari hasil tes dan wawancara. Misalnya, orang yang teliti, contoh cocok menjadi kasir atau administrasi. Yang keempat, minat dan kepribadian. Karakter yang ramah cocok di bidang pelayanan. Orang introvert biasanya cocok bekerja di bagian yang membutuhkan fokus. Dan yang terakhir, kelima, kondisi fisik. Untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga, kondisi fisik menjadi pertimbangan. Pada pembahasan yang keempat teman-teman, yaitu proses penempatan pegawai. Biasanya proses penempatan dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahap pertama itu analisis hasil tes seleksi. Perusahaan menilai tes, wawancara, dan dokumen calon pegawai. Yang kedua, menentukan kecocokan posisi. Hasil seleksi dicocokkan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, orientasi dan pelatihan awal. Karyawan diperkenalkan dan tugas, rekan kerja, dan aturan perusahaan. Yang keempat, penugasan formal. Karyawan resmi ditetapkan pada posisi yang sudah ditentukan. Ya, dan yang kelima, evaluasi dan pelayanan. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Jika karyawan kurang cocok, perusahaan bisa melakukan mutasi atau perubahan posisi. Nah, pembahasan yang kelima itu teman-teman, adapun contoh penempatan. Misalnya, sebuah minimarket menerima beberapa karyawan baru, seperti yang pertama, yang teliti dan rapi ditempatkan sebagai kasir. Yang kedua, yang komunikatif ditempatkan di pelayanan pelanggan. Yang ketiga, yang kuat dan cepat ditempatkan di bagian gudang. Dengan penempatan seperti ini, pekerjaan berjalan lebih efektif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai penempatan pegawai atau karyawan. Sebagai kesimpulan pada materi kali ini, jadi penempatan pegawai atau karyawan adalah langkah penting untuk memastikan orang yang diterima bisa bekerja secara maksimal sesuai kemampuan dan keahliannya. Penempatan yang tepat tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membuat karyawan lebih nyaman dan produktif. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.